Ini ada beberapa yang pengen aku ungkapin juga ke sekolah. Hai. Alhamdulillah hari ini kita udah masuk ke hari pengumumannya Alfi untuk diterima atau tidaknya dia di SMP pilihannya sendiri. Udah mau mulai guys, sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit lagi kita akan mulai. Aku cuman pakai handphone aja kan supaya lebih gampang. Kalau pakai laptop gitu kameranya agak-agak ini harus di setting banyak, harus di kok jelek banget ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti aku pengen pastikan dulu kameranya udah aman segala macam gitu, terus untuk langsung dimulai gitu. Kayak kita harus kunci pintu dulu nggak sih supaya nggak barang masuk. Jadi ini aku pakai gini settingannya, pakai handphone aja, dan ini tripod dari teman Api. Oke, Bismillahirrahmanirrahim guys, doain ya. Ini ada beberapa yang pengen aku ungkapin juga ke sekolah. Ibu pakai jaket Alfi, pakai jilbab yang tadi malam kita beli gitar, dan masih belum mandi. Ibu akan mendengarkan apa keputusan dari sekolah untuk Api. Apakah diterima atau belumnya aku juga nggak tahu guys. Mudah-mudahan dapat berita bagus ya, supaya Alfi juga gimana ya, nerimanya juga nerima cerita dari aku nantinya, karena dia excited banget untuk dengerin gitu loh guys nantinya. Oke? By the way, aku kayaknya butuh bantal. Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Aku akan record ini full supaya Alfi juga bisa dengerin, nanti ayahnya juga bisa dengerin. Sebenarnya ayahnya masih ada di bawah, cuman kan ini jam-jam persiapan untuk Jumatan. Oke, kita kayaknya harus bilang kalau ini tepatnya di tanggal 17 Oktober 2025, hari Jumat, Ibu akan dengerin keputusan dari sekolah mengenai tes Alfi masuk SMP. Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Mudah-mudahan ada kabar baik. Karena meskipun Alfi SD-nya di situ dan dia mau masuk SMP-nya juga di situ, tetap harus tes. Semaksimal itu juga dia udah belajar. Apapun keputusannya kita akan terima. Kalau kalian tanya persiapannya apa aja sih untuk ngadepin ujiannya kemarin itu gitu, tes masuk SMP-nya kemarin itu, persiapannya apa aja? Ya pokoknya persiapannya banyak lah guys. Yang pertama itu aku harus siapin kondisi Alfi itu dalam keadaan fit, nggak boleh sakit, nggak boleh kurang tidur, dan wajib sarapan. Jangan lupa ya guys, kalian mau apapun aktivitas pagi ataupun persiapan yang udah sedemikian rupa, usahakan wajib sarapan dan bangun lebih awal. Karena di situ tuh kadang-kadang kalau orang panik tuh kan kadang-kadang ada yang pengen bolak-balik kamar mandi apa segala macam, itu kan panik ya. Jadi supaya lebih enjoy aja. Kalau aku lebih majuin 30 menit sampai 1 jam untuk Alfi bangun lebih pagi. Nah, aku juga punya tips untuk kalian cari sekolah tuh kayak gimana sih. Jangan memaksakan kehendak ya guys ya. Jadi SMP ya, sorry SMP. Kalau misalnya kayak masih TK mau masuk SD apalagi, itu jangan memaksakan kehendak. Kita harus cari tahu dulu kurikulum Cambridge gitu atau IB. Banyak kan orang tua juga mampu dalam finansial, tapi dia nggak ngerti kalau sekolah itu ternyata IB loh, ternyata Cambridge loh gitu. Ternyata masih banyak guys. Jadi tips dari aku, cari tahu dulu sekolahnya itu apa, cocok atau tidak. Dan sekolah itu ada yang namanya trial class. Jadi kalian manfaatin trial class itu meskipun dalam beberapa hari, tapi itu bermanfaat banget untuk anak-anak. Karena dengan dia ikutin trial class itu tuh sebenarnya ngebantu dia bahwa nanti situasi kelas kamu setiap hari ya akan kayak gini gitu. Meskipun gak setiap hari kayak gitu ya, pasti akan ada gak enaknya, ada enaknya, ketemu guru yang enak, ketemu guru yang gak enak gitu. Di sekolah tuh gak boleh main-main guys, karena ini jangka waktunya panjang, bertahun-tahun. Apalagi SD ya guys, itu kalau misalnya gak sesuai sama anak itu bisa 6 tahun di dalam lingkungan yang gak sesuai sama anak dan gak sesuai sama
cara pembelajaran di anak kita itu kayaknya menyiksa dia juga sih, kasihan gitu loh. Makanya aku bener-bener masuk SD aja, bukan karena TK-nya dia di sini ya, maksudnya di sekolah yang sama gitu. Waktu masuk TK terus masuk SD aku harus masuk ke situ juga, enggak, karena aku udah ada testimoni dari TK gitu loh. Justru dari TK itulah yang aku tahu akhirnya sekolah ini tuh ternyata ada efeknya di Alfi gitu, dan dia juga enjoy, bukan yang yang tertekan gitu loh. Meskipun banyak tugas, banyak PR, setiap hari harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu, tapi alhamdulillah Alfi bisa ngikutin dan memang cocok di dia. Jadi ya udah, kita lanjutin begitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Ibu maaf, speakernya belum dipencet. Oh iya. Selamat pagi, Miss. Miss Selamat Theodora. pagi, Bu. Nama saya Miss Theodora, Bu. Perkenalkan, saya adalah kepala sekolah untuk yang tahun ajaran ini, ya Bu ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu karena saya tahu Alfi akan mendaftarkan diri untuk di secondary kami, gitu ya Bu ya. Betul Ibu? Betul, Miss. Oke. Bu, kalau saya boleh tahu, Alfi itu secara general anaknya seperti apa Bu? General ya, Miss ya. Ceria sih menurut saya ya, Miss. Ceria, terus dia menurut saya juga gampang untuk membaur, sosialisasinya gampang lah gitu. Oke. Nggak tahu sekarang ya, Miss ya, cuman ada dulu beberapa yang saya lihat kalau Alfi itu lebih bukan dominan ya, Miss ya. Gimana ya, kayak misalnya ada yang nggak bener, dia pengennya dibenerin gitu loh. Yang akhirnya kalau misalnya lagi berkelompok, ya akhirnya banyak dia ngatur. Padahal leadernya bukan Alfi. Iya, mungkin gitu. Oke. Leadernya terbantu banget berarti ya. Ceria, gampang membaur, iya sangat terlihat sekali. Iya Ibu. Kalau dominan, saya juga kurang tahu. Mungkin seiring perkembangannya anak-anak sekarang pasti ada perubahan ya Bu ya. Yeah. Kalau sekarang ini berarti kan dia sudah di tahap bahwa dia akan meninggalkan masa kanak-kanak nih ya Bu ya, akan menuju fase remaja awal. Ada perubahan apa Ibu dengan Alfi? Perubahan di Alfi banyak banget sih, Miss. Sekarang dia udah lebih mandiri. Dan itu sebenarnya kita mulai di kelas 2. Cuman yang saya rasain ini tuh di kelas 4 udah mulai mempersiapkan semuanya tuh sendiri gitu loh, Miss. Di kelas 2 itu kan baru mulai di offline class kan ya, Miss ya, dulu setelah Covid. Nah, itu tuh masih semua kita bantuin. Terus belajar juga dia awal-awalnya itu karena terbiasa ditungguin, jadi memang selalu dia lebih senangnya tuh ya aku duduk gitu meskipun main handphone. Sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi, lebih mandiri secara keseluruhan gitu loh. Sampai sekarang aja saya terbantu banget karena semua persiapan dan kayak PR itu nggak perlu lagi ngingetin karena ada jam kosong dia langsung kerjain. Dia contohnya berapa kali belakangan ini, contohnya kayak PR matematika, PR apa ya yang dia kerjain sebelum ayahnya jemput gitu loh. Jadi kayak misalnya ayahnya telat, dia kerjain di kantin kayak kemarin gitu matematika gitu. Terus sempat saya tanya juga kenapa kayak gitu Pi gitu. Ya supaya ada jam kosong nanti Abi bisa kerjaan yang lain kayak gitu. Termasuk produktif sih Miss kalau sekarang saya lihat. Time managementnya sudah mulai terbentuk ya Bu? Berarti iya, ya yang saya lihat ya Miss ya. Oke. Tapi itu baru beberapa hari ini atau memang sudah dimulai sejak misalkan kelas 6 awal itu sudah mulai terlihat Bu? Kelas 5, kelas 4 itu udah rajin bikin to-do list Miss. Dari kelas 4. Makanya tadi saya bilang kan kita menerapkan untuk Alfi ini supaya mandiri, termasuk mandi aja sebenarnya di kelas 3 tuh kita masih ikut campur gitu loh Miss. Cuman kita udah angkat tangan semuanya termasuk tugas udah nggak perlu diingetin, info-info tentang sekolah kita nggak perlu ingetin lagi, itu tuh di kelas 4 aku berasanya gitu. Oke.
Wah, kami sangat terbantu sekali ya Bu ya kalau dia masuk high field. Amin, amin. Karena kan kalau di high field itu kan kita pasti mintanya supaya anak karena usianya pasti juga sudah cukup untuk di SMP, maksudnya gitu ya Bu ya, maksudnya sudah di remaja awal. Biasanya kami memang menerapkan kita ngobrolnya sama anak nih Bu. Jadi kontribusi orang tua tuh tidak terlalu banyak gitu Bu ketika di high field. Semua mengenai tugas, mengenai misalkan kita mau ada perform, tapi yang memang hanya di lingkup kecil aja, pasti kita ngobrolnya sama anak atau mau kita ajukan lomba. Nah, mungkin kita majunya ke anak dulu nih Bu, kamu mau atau enggak gitu ya. Nanti baru kita beritahu kepada orang tua bahwa ini loh Bu, anaknya mau untuk ini, untuk lomba dan segala macam gitu. Jadi memang itu yang kita harapkan, anak-anak sudah bisa mengatur secara time managementnya sendiri, kemudian segala hal dia bisa memenuhi itu sendiri dalam artian menyiapkan semuanya. Itu sih yang kita harapkan sih Bu. Oke, kalau untuk ke high field Bu, itu keinginan siapa Bu? Alfi, orang tua, atau teman, atau siapa? Kita sih semua Miss gitu. Oke. Kenapa memilih high Jadi field? sebenarnya nggak sulit untuk kita ngejelasin ya Miss ya, karena kan dari TK kita udah di sini. Apa namanya, dari TK itu aku udah dapet testimoni, dan sepanjangan kelas 1 sampai kelas 6 ini juga kan kita ngikutin banget gitu. Maksudnya nggak semua kita lepas. Dengan responsible to life-nya gitu, menurut aku ya terbukti gitu loh. Terbukti dan ya nikmatin banget sih sampai sekarang gitu. Alfinya sendiri Bu, ketika ditanya mengenai apa yang dia tahu Bu? Yang dia tahu karena dilihat kakak kelasnya yang fun juga, belajarnya juga sama, ya nggak ada perubahan lah gitu. Jadi memang melihatnya bahwa mungkin saat ini ya kegiatan-kegiatannya gitu ya Bu ya, kelasnya, kakak kelasnya juga fun sekali gitu menjalankannya itu, seperti itu. Oke. Kalau mengenai, karena kan kalau di perbedaannya pasti ada ya Bu ya, dan cukup berbeda dengan primary. Kami sudah tidak ada lagi remedial, kami nilainya murni dari anak, kemudian kemandirian sangat dibutuhkan di sini. Pelajarannya juga akan sangat berbeda di beberapa hal karena ada penambahan pastinya gitu ya Bu ya. Kemudian tingkatan kesulitannya juga pasti akan sangat akan naik sekali gitu loh, karena memang sudah kalau mau naik tingkat pasti sulit juga gitu ya apa yang harus dicapai. Nah, paling kami membutuhkan kerjasama baik dari siswa, orang tua sih Bu, terkait bila memang kami merasa ada yang perlu kita omongin nih Bu, karena di saat itu bersamaan juga anak-anak mulai remaja, mulai memperhatikan penampilan mungkin gitu, karena banyak sekali perubahan yang akan terjadi. Mungkin ada yang merasa malu dengan perubahan suara gitu ya, karena kita juga melihat hal-hal itu gitu. Tapi kalau mood kan biasanya laki-laki mah nggak terlalu ya Bu ya, masih bisa memanage, walaupun secara emosional itu yang mungkin mereka lagi jalanin nih ya pada saat itu. Nah itu gimana Bu menghadapi itu? Apakah sudah ada persiapan sendiri dari orang tua Bu berkaitan dengan itu? Sudah sih Miss. Karena kan di sebelum kita ambil keputusan untuk masuk SMP ini, saya ada bilang, maksudnya nggak mesti di high dimanapun masuk sekolah itu ya, setelah kita ambil keputusan itu tetap harus dijalani. Itu namanya komitmen di awal gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah memutuskan sesuatu ya dijalankan. Makanya ada di kelas 5 memang sebenarnya dia kendor Miss untuk locap, tapi dipulihkan lagi setelah kelas 6 ini. Dia dapat homeroom yang menurut dia kembali lagi gitu loh. Di kelas 4 sempat ada guru yang menurut dia tuh ya aku banget lah untuk ngajarin tuh, enak gitu loh, ditangkap gitu. Kita kan ngasih taunya ya nggak semua guru kayak gitu. Apalagi nanti masuk high field lebih berbeda lagi nih. Iya, makanya kan aku bilang gini Miss, nanti SMP tuh nggak yang seperti Alfi gini, mungkin nggak akan kayak gitu lagi gitu loh. Maksudnya kita mau ngasih contoh gitu ya. Jadi perlakuan guru ke anak SD sama SMP itu akan beda. Iya, tapi tahu gitu. Oh iya.
karena memang kalau kita berdasarkan guru itu agak sulit ya Bu ya, karena guru tuh karakternya beda-beda. Iya betul. Ada yang mungkin kalau misalkan ya dilihat di luarnya kayak kesannya galak, tapi ketika ada, tergantung situasinya. Kalau memang situasinya dalam pembelajaran, dalam misalkan hal yang memang perlu disiplin, kita perlu banget untuk bersikap seperti itu gitu. Tapi ketika situasinya sudah mulai cair mengenai kegiatan misalkan bonding day kan juga semua guru juga bonding juga gitu ya sama anak-anak, itu memang akan banyak yang dia akan pelajari gitu Bu mengenai karakteristik orang-orang gitu. Kita juga sebagai orang tua sebenarnya nggak langsung serap apa obrolan dari Alfi langsung sih Miss gitu. Makanya dari beberapa kali cerita dulu gitu. Apakah kayaknya Missnya nggak mungkin deh marah tiba-tiba gitu kan. Nah baru tuh dia cerita kayak gitu. Nah nanti kamu akan temuin juga nanti di SMP gitu loh. Tapi dengan nada mungkin gurunya ngasih tahu nggak kayak ngasih tahu anak kecil gitu, karena kan kalian kan udah remaja kalau udah SMP gitu. Tapi dia sejauh ini sih aman-aman aja nih. Aman ya Bu ya. Oke, kalau yang saya sering temui sih Alfi mah aman sih Bu, maksudnya bukan anak yang seperti membutuhkan perhatian yang khusus gitu sih, tidak sih memang. Baik Ibu, saya rasa juga tidak perlu panjang-panjang. Saya mungkin mau memberitahu aja, ini adalah salah satu salah satu rangkaian dari segitu banyak rangkaian. Pertama pasti sudah entrance test sudah. Kita nanti akan ada interview dengan anak, interview dengan orang tua, baru kita dapat menentukan Alfi oke atau tidak di kami gitu ya Bu ya gitu. Nah, kalau dari hasil tesnya untuk matematika dia passing mark kami itu 22, Alfi sudah di 28. Alhamdulillah. Berarti sudah di atas ya Bu ya. Berarti dia sudah secara dasar dia sudah menguasai. Kemudian English passing marknya di 34, Alfi itu di 51. Aku jujur aja Miss, untuk meeting ini tuh sebenarnya ini aja masih keringet dingin karena kan Alfi juga ngebawa-bawa Bu nanti kasih tahu ya apa keputusannya gitu segala macam lah. Cuman kita fokus sama nilai Api dulu nih gitu. Berapa Pi gitu aku bilang. Baik. Kalau dari secara nilainya sih sudah memumpuni ya Bu ya, artinya kalau kami kan memang melihat dasarnya berarti sudah ada nih. Mungkin ada hal yang mungkin dipoles ya, itu wajar gitu ya Bu ya, tapi secara dasar dia sudah bisa untuk memenuhi apa yang mungkin di awal itu diperlukan. Tapi kalau nanti di kelas 7 di awal pun pasti kita akan mulai dengan sesuatu yang baru gitu loh. Tapi dasarnya kalau sudah ada dasarnya itu akan lebih mempermudah lagi untuk jalani itu. Gitu Ibu. Jadi nanti kita tunggu hasilnya dari interview dengan anak dulu ya Bu ya. Oke Miss. Dari admin yang akan informasikan ke Ibu untuk diterima atau tidaknya. Saya sih harap semua anak-anak bisa kita terima semua ya Bu ya. Kalau begitu terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bicara dengan saya di pagi ini. Selamat pagi Bu. Pagi Miss Theodora, terima kasih. Alhamdulillah nilainya. Alhamdulillah tes yang kemarin, alhamdulillah banget. Aku berapapun nilainya sebenarnya aku terima guys, tapi jujur senang banget. Pokoknya senang banget. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga Api udah berusaha semaksimal mungkin untuk masuk SMP. Semangat terus nak.